Hai, selamat malam semuanya. Hari ini mau bahas tentang self harassment ya, tentang nyakitin diri sendiri. Bentar ya. Semangat. Alhamdulillah. Gue sendiri ngalamin self harassment itu cukup lumayan lama. Jadi sering benturin kepala, karena sakit kepala jadi sering benturin kepala, narik rambut, gigit badan sendiri, terus pokoknya ngancurin dulu. Ini semua lecet semua nih, semua nggak ada yang nggak di plester, tapi semuanya di plester gitu, karena saking sakitnya gitu. Jadi kayak untuk yang nggak pernah self harassment, untungnya saya nggak pakai pisau dan benda tajam ya, itu sih untungnya sih. Jadi self harassment saya lebih ke tumpul gitu, entah itu kepala atau telapak tangan gitu, bukan telapak tangan, apa sih namanya ini ya, ini pasti lecet semua nih, terus gigit segala macam sampai berdarah. Buat yang nggak pernah ngalamin self harassment, saya kasih sebuah gambaran bahwa lo tuh sakit secara emosional, lo tuh sakit, lo tuh ngerasa lo nggak enak badan, serba salah, ngelakuin apa-apa salah, jadi nggak nyaman lah, pokoknya benar-benar sesakit itu. Nah, tapi lo nggak bisa, lo pernah nggak sih kayak gatel tapi pas digaruk ternyata yang gatel tuh di dalam gitu, jadi nggak mau digaruk kayak apa juga tetap gatel. Nah, sama self harassment terjadi ketika lu tuh lagi sakit banget ya, lu ngerasain sakit banget, tapi karena sakitnya secara emosional, secara pikiran lu doang, lu akhirnya mencari cara gimana caranya supaya sakit itu jadi real, jadi kenyataan. Makanya ada yang pakai potong tangan lah, cutting gitu segala macam, ngeris tangan. Dan gue sendiri untuk seorang yang pernah self harassment ya, rasanya tuh lega ketika lu ngelakuin itu, tuh ada perasaan lega aja, kayak gue tuh sakit secara emosional, tapi gue butuh sesuatu yang lebih sakit lagi biar nutupin kenggak tahuan gue tentang sakit yang emosional gue. Jadi kayak gue tuh nggak bisa, gue tuh gatel nih, gue harus garuk, tapi ketika gue garuk nggak kena, nggak ngilangin gatelnya, maka akhirnya gue gigit-gigit, gue sakitin supaya benar-benar sakit, ada rasanya gitu. Dan akhirnya ya semua kayak gitulah intinya. Jadi buat yang nggak tahu self harassment, jangan dijudge dulu. Tapi dia tuh sebenarnya, mereka orang-orang yang self harassment itu lagi berusaha untuk sembuh sebenarnya, cuman mungkin memang salah, jujur emang dia salah. Tapi nggak perlu dihakimi, mereka tuh ngerasain apa yang nggak lu rasain masalahnya. Dan itu tuh senyata itu, sakitnya tuh senyata itu. Jadi kayak bener-bener deh, gue tuh sampai beli samsak supaya ini nggak lecet mukulin tembok terus-terusan. Akhirnya gue beli samsak, taruh di atas, karena sebegitunya. Dan ketika gue ngalurin emosi gue ke samsak itu, jujur itu lega banget, kerasa kayak akhirnya udah bisa digaruk nih, nggak gitu, gatalnya hilang gitu. Nah, itu juga gitu, sama self harassment tuh kebingungan kita tentang apa yang terjadi sama pikiran kita ngerasain sakit, tapi kita nggak benar-benar sakit. Kita sadar bahwa kita nggak benar-benar sakit, tapi ini sakitnya tuh banget. Jadi cara supaya ngilanginnya adalah dengan menyakiti diri lu sendiri dengan skala yang lebih tinggi dari sakit lu yang lu pikirin gitu. Jadi benar-benar biar yang otak lu pikirin tuh cuma rasa sakit yang nyata yang ada di badan lu gitu. Itu pelariannya sih, sebut aja pelarian. Dan buat yang
temennya atau saudaranya atau siapanya tahu, tolong jangan dihakimin ya. Mereka tuh lagi nyari jalan keluar, mereka tuh lagi berusaha banget untuk bisa sembuh. Coba tawarin bantuan, coba ajak mereka ke psikolog atau apa ya, cari atau ajak mereka olahraga gitu. Olahraga juga sebenarnya ngaruh, cuman namanya orang depresi ya, boro-boro buat olahraga, kepikiran olahraga, buat mandi aja kayak males gitu. Cuman coba ajak main futsal, atau kalau cewek ajak lompat tali atau apa, sesuatu yang bisa bikin dia keluar keringat. Dan itu karena olahraga itu memunculkan endorfin, setahu saya ya, endorfin yang bikin kita senang, kita bahagia, kita jadi lupa sama yang kita lagi pikirin gitu. Self harassment itu terjadi ketika kita tuh terlalu deep gitu. Jadi udah mah ke dalam, masuk lagi ke dalam lagi gitu. Jadi kepikirannya banget gitu. Karena nggak ada distraksi dari luar. Makanya kan biasa orang-orang self harassment itu menyendiri ya. Makanya temenin, ajak ngobrol, cari tahu apa yang dia suka. Soalnya jangan bikin dia ngerasa asing dan terlalu mendesak dia gitu. Lu tuh saya gini, jangan. Itu sama aja kayak lu tuh gini, menolong seseorang dengan cara yang salah adalah hal yang salah gitu. Lu nggak menyembuhkan, lu malah memperburuk situasi gitu. Jadi please be wise sama dia. Ajak aja lah, ngobrol, ajak main kemana kayak gitu, biar dia tuh nggak terlalu di kamar terus, atau dia tuh di sudut ruangan terus, jangan di rumah terus gitu. Mereka tuh butuh keluar, mereka butuh untuk berkomunikasi, sosialisasi segala macam gitu. Dan untuk kamu yang sekarang lagi harassment, self harassment itu salah. Pertama, kita harus aware bahwa itu salah. Kita harus tanamin ke diri kita sendiri bahwa itu salah dan merugikan, sangat merugikan diri kita sendiri. Dan coba kalau emang kamu ngerasa kamu sesakit itu, lampiasin ke sahabat kamu atau ke psikolog kamu gitu. Karena ketika kamu cerita, kamu tuh mentransfer energi negatif. Bukan artinya kita tuh jadi ngebebanin mereka, bukan, tapi kita tuh melepas negativisme gitu, perasaan-perasaan negatif. Jadi kita akan jadi jauh lebih baik setelah itu. Kalau kamu punya temen yang kamu ngerasa dia best friend banget, ajak dia ngobrol, gue tuh gini. Kalau dia mengerti, bagus. Tapi kalau enggak, coba ke psikolog aja, ngobrol. Banyak kok sekarang pelayanan buat kayak curhat gitu, ada teman curhat, ada relief, ada tapi kalau itu bayar ya. Mungkin yang agak gratisan mah cuman curhat, itu bisa dicek aja di Play Store kalau nggak salah ada. Terus apa lagi ya, kalau bisa olahraga, tapi kalau enggak, coba deh urain keresahan lo gitu. Apa sih yang lo lagi rasain? Kadang tuh kita ngerasa kita tuh kayak banyak banget masalahnya, tapi ketika kita coba uraikan, ternyata cuma ada tiga benang besar gitu, 3 benang merah. Nah coba kayak gitu deh, ternyata ini ya, itu ya, ini ya, itu ya, sampai ketemu kayak gitu. Please banget, jangan rusak diri lu sendiri, jangan self harassment, jangan cutting, jangan mukulin apapun. Coba samsak kalau mau beli, itu berpengaruh banget lah, itu bikin otot nih kalau lo nggak percaya. Lumayan kan berotot dikit. Tapi ya bener, jangan self harassment, mendingan beli samsak atau beli sesuatu yang atau pergi ke time zone. Tahu nggak sih lo yang ada tikus nongol dari ini, banyak lubang nih, terus ada tikus nongol, terus pukul. Nah itu juga bagus tuh buat latihan mengeluarkan emosi.
Karena jujur kita kita tuh perlu mengeluarkan emosi, karena jangan jadi mengendam rasa gitu. Jangan suka nyimpen sesuatu kelamaan, semua terus dikeluarin, atau pergi ke break room, itu bagus. Udah sih, itu aja buat hari ini. Semangat, kamu pasti bisa, kita pasti bisa ya. Dadah.